Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gadis yang cantik. Di kedalaman Yang Liulen, sekelompok geng harimau hitam datang ke sini. Ketika saya melihat Yuan Luoxi menunggang kuda kincong, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Memilih kematian. Cepat. Pria parubaya berjubah biru, yang wajahnya tiba-tiba berubah, memberikan suara rendah, dan bergegas pergi bersama pria-pria itu. Pria parubaya berjubah biru bisa melihat sekilas bahwa Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong memiliki asal-usul yang sangat rumit. Tampaknya tokoh besar seperti itu jauh dari tokoh dunia bawah yang berada di bawah geng yang bisa membebaskan mereka. Bajingan ini memiliki penglihatan. Cheng Wuyong tampak acuh tak acuh. Pihak lain seharusnya senang bahwa dia tidak membuat kata-kata kasar sekarang, jika tidak, dia tidak akan keberatan membunuh semua bajingan ini. Paman Yong, menurutmu mengapa Tuan Su tinggal di tempat berasap seperti itu? Yuan Luoxi sedikit bingung. Bukan Tuan Su yang tinggal di sini, tapi temannya. Ayo pergi dan lihat dulu. Cheng Wuyong berkata, dan telah mendesak kuda itu untuk pergi ke kedalaman Yang Liulen. Yuan Luoxi mengikuti. Setelah dia pulang kemarin, dia berpikir untuk mencari kesempatan untuk mengunjungi Su Yi, dan pertama-tama menentukan alamatnya, sehingga dia bisa sering berjalan-jalan. Jadi pagi ini, saya menyapa Cheng Wuyong dan menyelinap keluar rumah. Anak kecil, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Di jalan, Cheng Wuyong tiba-tiba melihat seorang pria muda dengan wajah kuning dan kulit tipis, dan segera bertanya dengan keras. Pemuda itu memutar matanya dan berkata, bisakah Anda meminta kabar? Iya, tapi saya ingin perak, setidaknya 2 tael, tidak, 5 tael. Sepintas, dia melihat dari pakaian bahwa pihak lain itu kaya atau mahal. Cheng Wuyong tertawa, melemparkan sepotong perak kepada pemuda itu, dan berkata, ini adalah hadiah. Jika jawaban Anda memuaskan saya akan memberi Anda 10 tael lagi. Mata bocah itu berbinar dan berkata, apa yang ingin diketahui tuan ini? Kemarin, apakah 2 orang luar datang ke gang ini, satu mengenakan jubah hijau? Cheng Wuyong menjelaskan penampilan dan pakaian Su Yi dan Huang Qianjun satu per satu. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata itu, dia segera menjadi waspada dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Lupakan saja, saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda, saya tidak menginginkannya lagi. Dia melemparkan pecahan perak itu kembali, berbalik dan pergi. Jangan takut, kami bukan orang jahat, tetapi teman dari 2 tuan muda itu. Cheng Wuyong berbisik. Betapa karakternya dia, sekilas, dia bisa melihat bahwa reaksi anak laki-laki tadi tidak benar. Remaja itu mengerutkan kening, benarkah? Alam itu benar. Yuan Luoxi berkata dari samping, apakah menurutmu kami terlihat seperti orang jahat? Bocah itu bertanya balik, apakah orang jahat mengukir kata-kata buruk di dahi mereka? Cheng Wuyong tertawa dan berkata, kamu sedikit lucu, lupakan saja, aku tidak akan mempermalukanmu. Dia meletakkan anak laki-laki itu di tanah, mengambil segenggam pecahan perak, dan memasukkannya ke tangan anak laki-laki itu, sudah takdir untuk bertemu, jadi ambil uangnya untuk membeli beberapa baju baru untuk dipakai. Pria muda itu tinggal sebentar, melihat perak di tangannya, dia tidak bisa mempercayainya. Melihat Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong hendak pergi, bocah itu ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, apakah Anda benar-benar teman Brother Su dan Brother Huang? Mata indah Yuan Luoxi berbinar, dan dia berkata tanpa berpikir, ini adalah alam. Mereka pindah dari Yang Liulen pagi ini. Anak laki-laki itu berkata, menggertakkan giginya, dan mengembalikan perak di tangannya, juga, karena kamu adalah teman kakak Su, maka kamu adalah teman Afeiku. Aku tidak bisa mengambil perak ini. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong saling memandang dan tidak bisa menahan tawa, menatap pemuda itu dengan sentuhan penghargaan. Lalu apakah Anda tahu kemana Tuan Su dan yang lainnya pindah? Yuan Luoxi bertanya dengan lembut. Pria muda itu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi berkata, lupakan saja, bahkan jika Anda adalah musuh kakak Su, Anda ditakdirkan untuk bukan lawan kakak Su, jadi tidak masalah jika saya memberitahu Anda.
Kakak Su dan yang lainnya pindah. Hulu Eli. Hulu Eli, ternyata ada di sana. Yuan Luoxi diam-diam bersuka cita, untungnya saya bertemu dengan pemuda ini hari ini, jika tidak, akan sulit untuk menemukan Tuan Su dalam waktu singkat. Terima kasih, adik kecil Ah Fei. Cheng Wuyong melangkah maju, menepuk pundak bocah itu, dan berkata, aku akan menanyakan satu hal lagi, mengapa kamu begitu gugup ketika kami menanyakannya barusan, bahkan tersangka bahwa kami adalah musuh Tuan Su. Ah Fei berbisik, baru saja, sekelompok orang jahat dari geng macan hitam datang. Mereka menanyakan tentang Tuan Su. Saya pikir Anda sama dengan orang-orang jahat itu. Geng harimau hitam. Yuan Luoxi tercengang, kekuatan apa ini, mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Kekuatan kecil yang tidak dapat berdiri di atas meja, berkeliaran di dunia bawah tanah Kabupaten Yunhe, benar-benar tidak dapat diakses. Cheng Wuyong menjelaskan dengan suara rendah. Yuan Luoxi berkata dengan wajah bingung, beraninya pasukan sekecil itu berani menanyakan berita Tuan Su, apakah mereka mencari kematian? Ah Fei menyela, kakak ini, kakak tertuaku Su memasuki sarang Black Tiger Gang sendirian tadi malam. Dia menceritakan kisah Su Yi menyelamatkan Feng Xiaoran tadi malam. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong tiba-tiba menyadari. Dalam uraian Ah Fei, beritahu mereka bahwa teman Su Yi adalah Feng Xiaofeng, seorang pemuda yang dulunya adalah murid rumah pedang King He, tetapi sekarang kakinya lumpuh. Sosok Pasu yang diasingkan, tapi dia masih tidak melupakan teman sekelasnya yang putus asa, benar-benar mengagumkan. Yuan Luoxi menghela nafas. Di mata orang-orang seperti dia, bagaimana bisa ada perbedaan antara tinggi dan rendah? Cheng Wuyong berkata, mengepalkan tinjunya ke arah Ah Fei, terima kasih, adik kecil. Ah Fei menyeringai, dan segera berkata dengan ragu-ragu, Tuan, jika Anda pergi ke Kakak Su dan yang lainnya, dapatkah Anda membawa saya bersamamu? Saya belum pernah ke Hulu Eli, jadi saya tidak tahu apa itu. Di mana? Kenapa tidak? Cheng Wuyong tertawa terbahak-bahak. Segera, dia dan Ah Fei menunggang kuda bersama dan berlari menuju Hulu Eli bersama Yuan Luoxi. Di sebuah rumah besar dengan jembatan kecil dan air yang mengalir, paviliun bebatuan. Pemimpin geng macan hitam, Lu Kuan, berdiri dengan hormat, tanpa jejak arogansi, dan ekspresinya penuh kekaguman. Tuan, jika bukan karena geng macan hitam saya rusak parah kali ini, saya tidak akan berani datang ke sini untuk meminta bantuan Anda. Lu Kuan merendahkan suaranya, wajahnya penuh kepahitan. Wu Tianhao, seorang bos dunia bawah terkenal di Kabupaten Yunhe, geng-geng besar di wilayah barat daya Kabupaten Yunhe, semua menganggapnya sebagai penguasa, hanya pemimpin kudanya. Kekuatannya begitu besar sehingga pasukan klan biasa tidak berani memprovokasi dengan mudah. Belum lama berselang Wu Tianhao berkata dengan santai, saya mendengar apa yang terjadi tadi malam, dapatkah Anda mengetahui siapa yang melakukannya? Lu Kuan buru-buru berkata, menurut informasi yang ditemukan bawahan saya di Yang Liuxiang, dikatakan sebagai seorang pemuda dengan wajah yang tidak dikenal, diduga sebagai teman Feng Xiaofeng, seorang murid yang ditinggalkan dari rumah pedang King He. Lu Kuan buru-buru berkata, orang tua, pemuda itu tidak mudah, satu orang dan satu pedang menyerang wilayahku, seperti memasuki ranah siapapun, setidaknya dia adalah tunggul keras yang telah memindahkan darah ke ranah kesuksesan besar. Dan kemudian selain itu, dia masih sangat muda, saya khawatir asal-usulnya tidak sederhana. Sebelum selesai berbicara, Wu Tianhao melambaikan tangannya dan berkata, di Kabupaten Yunhe ini, ada begitu banyak karakter kuat dari generasi muda seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai, ada banyak sekali, saya tidak tertarik untuk mengingat satu kucing yang tidak relevan dan anjing. Hati Lu Kuan tenggelam, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan kotak giok yang telah disiapkan, menyerahkannya dengan hormat, dan berkata, Tuan, ini adalah ramuan kelas 2, jika Tuan dapat membantu saya untuk membalas dendam ini, saya pribadi akan memberikan 3 obat mujarab kelas 2 di masa depan. Lagi pula, hatinya berdarah. Untuk prajurit biasa, nilai ramuan kelas 2 sudah sangat berharga. Wu Tianhao sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja, Anda telah melayani saya selama bertahun-tahun, dan kali ini,
saya tidak bisa berpangku tangan. Berbicara, dia memerintahkan pelayannya untuk membawa pena dan tinta dan kipas lipat, dan menulis namanya di kipas lipat, Wu Tianhao. Tulisan tangannya flamboyan dan tidak terkendali. Kamu membawa kipas lipat ini dan memberi tahu bocah itu bahwa aku, Wu Tianhao, terlalu tua dan tidak ingin bertarung dan membunuh. Kamu dapat memberi generasi muda seperti dia kesempatan untuk menetap. Wu Tianhao mengagumi kaligrafinya, dan kemudian menyerahkannya kepada Lu Kuan, berkata, jika dia tertarik, dia akan datang ke rumahku untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf, dan menunjukkan ketulusan yang cukup untuk memberimu kompensasi atas geng macan hitam. Rugi, masalah ini bisa dimaafkan. Lu Kuan sedikit bingung. Anak itu membunuh begitu banyak bawahanku, tapi kau masih memberinya kesempatan untuk menebusnya. Apakah karena hadiah yang saya berikan tidak cukup? Setelah beberapa saat, dia bertanya, orang tua, bagaimana jika bocah itu tidak tahu minat? Ekspresi Wu Tianhao menjadi dingin. Meninggalkannya di masa lalu, dan dia menyampaikannya dalam satu kalimat, siapa yang tidak berani menundukkan kepala dan mematuhi para pemimpin geng besar di wilayah barat daya kota. Saat ini, itu hanya untuk membersihkan seorang pemuda yang tidak diketahui asalnya. Wu Tianhao tidak repot-repot menggertak yang kecil, jadi dia akan memberi kesempatan dengan murah hati. Selama pemuda itu pintar, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Dia melirik Lu Kuan dan berkata, kamu curiga, di barat daya kota ini, wajahku, Wu Tianhao, tidak cukup. Lu Kuan berkeringat dingin, dan berkata dengan cepat, orang tua tenang, aku akan melakukannya sekarang. Lu Kuan tahu betul bahwa bahkan jika pemuda itu menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan patuh dan menawarkan kompensasi yang cukup, dia tidak akan bisa mendapatkan kompensasi ini, tetapi Wu Tianhao akan dengan kasar menelan semuanya. Tunggu, apakah kamu melupakan sesuatu? Saat Lu Kuan berbalik untuk pergi, suara acuh tak acuh Wu Tianhao tiba-tiba terdengar di belakangnya. Lu Kuan tertegun sejenak, lalu sudut bibirnya berkedut hebat, dan dia dengan hati-hati meletakkan kotak giok di tangannya di satu sisi meja. Dia meremas senyum kaku dan berkata, jangan khawatir, Pak Tua, apa yang saya janjikan tidak akan pernah dihitung. Wu Tianhao mendengus, dan mengambil gunting untuk mulai membangun cabang-cabang bunga. Seulas senyum muncul di sudut bibirnya. Kali ini saya meminjam dari geng macan hitam, dan mungkin saya bisa mendapatkan banyak hal baik. Adapun pemuda yang tidak diketahui asalnya. Gang Hulu. Suara kuku bergema di lempengan batu biru. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong langsung menemui Zuo An Xiaoju. Mereka telah menanyakannya sebelumnya. 2 hari yang lalu, seseorang pindah ke sini, dan mereka berharap itu adalah Su Yi dan rombongannya. Di depan rumah Zuoan, dia berbalik dan turun. Yuan Luoxi melihat ke depan dan sedikit gugup, dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyelipkan rambut di dahi dan pelipisnya, merapikan pakaiannya, dan memastikan bahwa dia sempurna, sebelum dia melangkah maju dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, gerbang halaman terbuka, memperlihatkan wajah naif dan lembut, bertanya-tanya, kakak ini, siapa yang kamu cari? Xiaoran, mereka bilang mereka teman kakak Su, jadi aku membawa mereka ke sini. Fei dengan cepat melangkah maju dan berkata. Feng Xiaoran tertegun dan berkata, ternyata itu teman saudara Su, silakan masuk. Dia membuka pintu dengan cepat, lalu tersenyum manis, dan berkata dengan tegas, 2 tamu, silakan masuk. Melihat gadis berusia 13 atau 14 tahun ini, Yuan Luoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sungguh wajah kecil yang tampan, dan mata itu, dalam dan bersih seperti mata musim semi, terlalu indah. Dia tiba-tiba teringat kalimat pendek dari buku. Gadis di depannya mengenakan kemeja biru sederhana dan bersih dan rok kuning aprikot yang elegan, yang membuat gadis itu terlihat cantik dan menawan. Kakak, menurutmu apa yang aku lakukan? Feng Xiaoran sedikit bingung. Karena kamu cantik. Yuan Luoxi tersenyum, melangkah maju, melepaskan seutas gelang giok-giok biru dari pergelangan tangannya, dan meletakkannya di Feng Xiaoran, berkata, karena kamu memanggilku saudara perempuan, aku tidak bisa tidak mengatakan bahwa gelang giok ini adalah hadiah.
Feng Xiaoran terkejut, dan dengan cepat ingin menolak, tetapi Yuan Luoxi memaksakannya ke tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini tidak sebanding dengan beberapa gadget, ambillah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju halaman. Gelang ini sangat indah, bagaimana mungkin tidak berharga? Feng Xiaoran diam-diam berkata dalam hatinya, dia pasti memberikannya kepadaku demi kakak Su. Cheng Wuyong melihat pemandangan ini sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun gelang safir biru bernilai ribuan emas, siapa yang membuat wanita itu bahagia? Di paviliun di halaman, Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong akhirnya melihat Su Yi lagi. Ada juga teh, melon dan buah-buahan, makanan ringan dan barang-barang lainnya di atas meja di sampingku. Saat ini setiap hari, kakak Su akan menutup matanya di paviliun untuk mengistirahatkan pikirannya, mengatakan bahwa dia sedang mengembangkan kekuatan rahasia jiwa. Huang Qianjun segera muncul dan mengingatkan Yuan Luoxi dan yang lainnya dengan suara rendah, dalam setengah jam lagi, saudara Su akan bangun. Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong saling memandang dan diam. Tetapi pada saat ini, Su Yi membuka matanya, mengangkat alisnya sedikit, dan menggoda, Nona Yuan, bukankah kamu menyelinap keluar lagi kali ini? Yuan Luoxi tersipu dan berkata dengan malu, mata Tuan Su seperti obor, bahkan ini tidak bisa disembunyikan darimu. Su Yi tercengang, dia benar-benar melakukannya dengan benar. Tuan Su, ini adalah besi dingin skala hijau, yang diambil dari tambang yang dikendalikan oleh keluarga Yuan saya. Ini juga merupakan bahan spiritual yang baik, dan sangat cocok untuk casting pedang. Cheng Wuyong melangkah maju, tersenyum dan memberikan kotak giok di tangannya. Ketika dia berada di atas kapal, Su Yi bertanya di mana dia bisa membeli beberapa materi spiritual yang luar biasa di Kabupaten Yunhe. Kejadian ini diingat oleh Cheng Wuyong, jadi ketika dia datang berkunjung kali ini, dia secara khusus mengambil 10 kati besi dingin skala hijau sebagai hadiah. Bukankah ini bahan utama untuk menempa Blue Scale War G? Huang Qianjun mau tidak mau bertanya. Pertempuran skala hijau G, sejenis prajurit roh dengan kekuatan membunuh yang kuat, sangat terkenal di kalangan militer di Dazu. Dikatakan bahwa tentara skala merah yang ditempatkan di Gonzu hanya memiliki 10 skala hijau. Alasannya adalah bahwa, besi dingin skala hijau, yang memurnikan prajurit roh ini terlalu langka. Cheng Wuyong berkata sambil tersenyum, Tuan Huang sangat berpengetahuan. Nona dan saya tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan Tuan Su, jadi kami hanya membawa 10 pound. 10 pon. Huang Qianjun mau tidak mau memukul lidahnya dan terkejut. Dia mengira keluarga Yuan, sebagai salah satu dari 4 kekuatan utama di Kabupaten Yunhe, akan sangat kaya. Tapi saya tidak berharap itu menjadi begitu kaya. Punya hati. Su Yi sedikit terkejut, lalu mengangguk. Yuan Luoxi berkata, Tuan Su, kami datang berkunjung kali ini, pertama untuk mengkonfirmasi tempat tinggal Anda, dan kedua untuk menanyakan apakah Tuan Null. Su Yi berkata, apa saja. Yuan Luoxi berbisik, hari ketiga bulan depan adalah hari ulang tahun ayahku yang ke-40. Kurasa, aku ingin mengundang Tuan Su ke perjamuan. Su Yi tiba-tiba teringat bahwa Yuan Luoxi pergi ke Gui Muling untuk memetik rumput liuyin untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Tuan Su tidak tahu, pada pesta ulang tahun kepala keluarga saya, akan ada banyak tokoh seni bela diri hebat dari seluruh dunia, dan akan ada pertemuan rahasia seni bela diri, skala kecil, satu untuk bertukar pengalaman kultivasi, dan kedua, beberapa harta langka akan diperdagangkan. Cheng Wuyong menjelaskan dengan suara rendah, Nona dan saya berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian Tuan pada pertemuan ini, jadi kami secara khusus mengundang mereka. Pertemuan rahasia seni bela diri. Su Yi memikirkannya dan berkata, jika saya punya waktu, saya tidak keberatan melihatnya. Yuan Luoxi langsung tertawa. Bagaimana denganku, bisakah aku membuka mataku? Huang Qianjun mau tidak mau bertanya. Ulang tahun ke-40 Yuan Wutong, kepala keluarga Yuan, kemegahan macam apa adegan itu? Memikirkannya membuatku merindukannya. Tentu saja Anda tidak akan kekurangan, Tuan Huang. Cheng Wuyong tertawa terbahak-bahak. Saat itu,
Sebuah dengungan dingin tiba-tiba terdengar di luar halaman, diikuti oleh sosok yang melompati dinding dan muncul di bidang penglihatan semua orang. Saya melihat bahwa orang yang datang sangat tinggi dan tinggi, mengenakan jubah perang, dan memiliki aura pemberani dan galak. Kakak kedua. Yuan Luoxi tercengang, dan tanpa sadar memanggil. Yuan Loyu. Putra kedua Yuan Wutong, penguasa klan Yuan, lahir dengan kekuatan dan bakat ilahi. Pada usia 13 tahun, dengan sepasang tinju, ia mendominasi generasi muda klan Yuan. Sampai dia memasuki tentara skala merah, dia dipuji oleh Shen Jiusong, Markis Yung Wang, sebagai Ben Harimau Sisik Merah, bakat sang pangeran. Wajah Cheng Wuyong sedikit kaku, menyadari bahwa tuan muda kedua mungkin mengikutinya secara diam-diam sepanjang jalan. Sui juga mengenali identitas pihak lain. Yuan Loyu tampak murung dan marah, dan bertanya, "Adik perempuan, kamu menyelinap keluar di pagi hari hanya untuk melihat Sui ini?" Yuan Luoxi tidak akan takut, dan berkata dengan marah, "Tuan Su telah banyak membantu saya, tidak bisakah saya datang dan mengunjunginya?" "Ya, saudara kedua, Anda terlalu kasar untuk masuk melalui tembok. Jika ini menyebar, wajah ayahmu akan dipermalukan olehmu." Ekspresi Yuan Loyu stagnan, dan dia berkata dengan marah, "Jika ayah tahu bahwa putri kecil yang paling dia cintai memegang 10 pon besi dingin skala biru dan dengan bodoh memberikannya kepada orang luar, bagaimana menurutmu? Apa kau tidak merasa lengah?" Cheng Wuyong tersenyum kecut, jelas, tuan muda kedua salah paham. Sebelum dia bisa memikirkan kata-kata dan bagaimana menjelaskannya, dia melihat sepasang mata Yuan Loyu menatap Sui di paviliun seperti listrik. Dia tidak terlihat baik dan berkata dengan nada dingin, "Sui, kami bertemu di dermaga di luar kota hari itu, dan saya juga mengatakan bahwa jika Anda mengalami masalah di Kabupaten Yunhe, Anda dapat melakukan sebanyak yang Anda bisa. Laporkan nama keluarga Yuan saya. Tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar mendapatkan ide kakakku. Berbicara tentang ini, dia sudah galak dan menggelegar, kamu membuatku sangat marah dan mengecewakanku." Mata Sui menjadi dingin. Melihat ini, Yuan Luoxi gemetar di dalam hatinya dan berkata dengan cemas, "Kakak kedua, bisakah kamu tenang? Tuan muda Su jelas tidak seperti yang kamu pikirkan." Cheng Wuyong juga buru-buru berkata, "Tuan muda kedua, ada kesalahpahaman dalam hal ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan Su Gongzi. Setelah kembali ke rumah, Cheng Mou akan menjelaskan kepada Anda satu per satu." Dapat dilihat bahwa keduanya melindungi Sui, tetapi Yuan Loyu bahkan lebih kesal. Dia sangat curiga bahwa saudara perempuannya telah terpesona oleh pemuda dari kota Guangling ini. "Sui, saat ini, kamu masih belum menunjukkan sikapmu." Yuan Loyu dengan tegas berkata, "Atau, apakah saya harus menghunus pisau dan memaksa Anda untuk mengekspresikan posisi saya dengan paksa?" Pada saat ini, Sui bangkit dari kursi rotan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sikap apa?" Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong membeku, "Apakah Tuan Su marah?" Mereka berdua mengubah ekspresi mereka ketika mereka memikirkan adegan Sui membunuh mayat 6 Yin Jue di Gunung Guimu dan memenggal kepala Master Dao bela diri dengan pedang di atas bangunan kapal. "Itu hanya kesalahpahaman, kamu tidak perlu panik, aku akan menyelesaikannya." Sui melirik mereka dan tertawa. Mengapa dia marah tentang hal kecil seperti itu? Namun, Yuan Loyu ini benar-benar perlu dibersihkan sedikit. "Baiklah, kamu juga laki-laki, dan kamu tahu itu terserah kamu." Yuan Loyu tampak dingin dan berkata, "Saya tidak akan menggunakan kekuatan keluarga Yuan untuk menindas Anda, selama Anda bersumpah untuk menjauh dari saudara perempuan saya mulai sekarang. Saya tidak akan membiarkan semuanya terjadi hari ini, dan saya tidak akan pernah lagi. Aku akan membandingkan denganmu." Huang Qianjun tidak bisa menahan nafas, sangat jarang Anda melindungi saudara perempuan Anda dengan sepenuh hati, tetapi Anda harus melihat siapa yang Anda hadapi. Kakakmu telah mengingatkanmu berkali-kali, mengapa tidak mencerahkan? Kamu salah, ini bukan yang aku coba selesaikan. Sui berbicara dengan tenang. Wajah Yuan Loyu tenggelam, "Apa itu?" Sui menunjuk ke gerbang halaman, dan berkata, "Saya memiliki halaman di kediaman saya yang sederhana, tetapi Anda mengetuk pintu dengan susah payah dan masuk, tetapi membalikkan dinding dan masuk.
Perilaku seperti itu seperti pencuri. Lakukan, kamu pikir itu bisa dilakukan seperti ini? Yuan Loyu tercengang. Ketika dia mengerti arti kata-kata Suyi, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia hampir tertawa karena marah. Anak ini hanyalah pot yang tidak bisa dibuka dan diangkat. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.